Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali bersama Acep Edong Tutorial Service. Kali ini saya akan servis handphone Redmi Note 5A. Kasusnya si handphone ini tiba-tiba mati ya, atau saat dipakai yaitu handphonenya langsung drop ya, langsung kehabisan baterai. Setelah itu dicas, kemudian tidak nyala lagi. Nah, pertama saya akan coba cek dulu pakai kabel USB-nya. Nih ukurannya 0,45 volt ya, berarti ini pengisian daya masuk. Lampu indikatornya juga nyala, tetapi di bagian layar LCD pengisian dayanya tidak muncul, alias terhirup atau mati. Oke, saya colokkan lagi kabel USB, kemudian saya akan nyalakan, dan ternyata sama sekali tidak ada respon guys ya, melainkan handphonenya cuman ada kedip putih di bagian lampu indikator baterai. Oke, seperti biasa, kemudian saya akan lepas dulu bagian SIM cardnya, dan kemudian saya akan buka si casingnya. Ini tombol powernya hilang ya, nggak apa-apa, lantar saya ganti ya, yang baru atau yang bekas juga nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Oke, setelah itu saya kemudian buka beberapa baut ya. Ini ada 3 baut di bagian jepit soket LCD, baterai, dan konektor. Nah, saya akan lepas dulu bagian soket baterai, kemudian saya akan tes ya. Pertama yaitu bagian baterai, apakah dayanya masih ada atau kehabisan baterai ya, kemungkinan, tapi belum tahu pasti ya. Oke, nah ternyata di sini si daya baterainya masih ada ya, sekitar 5%-an lah, lebih ya sedikit, gak apa-apa. Oke, kemudian saya akan coba nyalakan setelah dicabut soket baterai, dan tetap ya tidak ada respon, alias mati. Oke, pertama sebelum bagian saya bongkar ke bagian mesin, nah itu di bagian titik yang kuning ya, yang positifnya saya akan cek. Nah, di bagian soket baterai tidak ada apa-apa ya, alias tidak korslet atau tidak short. Nah, seperti ini cara pengetesannya. Kita putar balik. Nah, kalau misalkan pas diputar balik itu si ampernya naik, itu kagak apa-apa, kemungkinan kembalikan lagi seperti yang tadi. Kalau misalkan naik berarti itu korslet atau short. Nah, kalau ini masih normal ya, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu saya akan coba di jumper ya, atau menyalakan handphonenya pakai power supply ya, tidak langsung ke baterai. Jadi saya jumper karena di bagian soket buat jumpernya saya tidak punya. Oke, pertama saya akan kasih T0 ya, saya kasih jalur buat pengetesan ya, seperti ini. Oke, dan kemudian saya akan tes ya, apakah handphone ini ada respon. Oke, yang warna hitam kita tempelkan di ground ya, atau di bagian body handphone. Kemudian yang putihnya, yang positif, kami jepit di bagian soket yang apa nih, bukan bagian ya, namanya plus ya, atau bagian positifnya. Kemudian saya akan coba nyalakan, dan ternyata di sini ampernya naik, lalu kemudian turunnya sedikit ya, alias bukan setengah, sedikit saja. Nah, setelah dinyalakan saya ditekan tombol power, lalu kemudian dilepas, ya ampernya tidak mau menurun, atau malah
diam di bagian tengah ya. Berarti ini kalau tidak salah karena akibatnya ini sedang dipakai game atau dipakai yang lain si handphonenya, tiba-tiba saja handphonenya langsung mati ya. Berarti ini kemungkinan MMC apa CPU ya. Jadi saya belum netral juga ya, atau belum jelas kalau handphone ini karena saya belum pernah servis ya. Jadi saya coba-coba lah. Nah, lumayan buat ya demi konten ya. Ya mudah-mudahan si handphonenya bisa normal juga ya seperti biasa. Oke, saya bagian casing saya lepas ya. Ini adalah bagian mesin handphonenya. Oke, kemudian saya akan lepas dulu si kalengnya. Nah, ini adalah IC CPU, kemudian ada IC MMC-nya di sini. Ini adalah IC yang saya akan coba rehot ya, sedikit saja. Saya akan panasan. Jadi sebelah bawah IC CPU yaitu IC power. Jadi saya akan rehot dulu sedikit ya bagian IC CPU, bagian CPU-nya. CPU apa MMC itu? CPU kalau tidak salah. Itu adalah CPU-nya. Oke, kemudian saya kasih amtek ya. Dan saya akan rehot. Di sini saya memakai blower jadul. Anginnya ini ukuran 3,5. Kemudian panasnya ini saya diposisikan di bagian 5 juga atau 4,5 gak apa-apa. Yang penting bisa direhot. Oke, saya akan tutup kembali. Nah, masih panas, saya diamin beberapa menit ya atau beberapa detik. Oke, kemudian sebelum pasang kamera saya akan coba ya. Ya, mudah-mudahan ini nyala ya atau berhasil. Oke, saya akan tempatkan pada bagian si handphonenya seperti tadi. Saya akan coba colokan dulu kabel USB-nya atau kabel casan. Oke, ternyata ini saya lupa ya, bagian soket LCD saya tidak pasang. Oke, tinggal tunggu, getarnya belum ada ya. Mungkin ada yang kurang kenceng. Nah, saya pas colokin kabel USB ternyata di situ si layar LCD-nya bergarisnya nyala, tapi ada garisnya sedikit nih. Saya akan colokan lagi. Nah, oke. Ternyata sudah menyala ya, guys. Sudah hidup lagi. Saya akan diamin beberapa menit sambil nunggu baterainya terisi sedikit. Kemudian saya akan lepaskan lagi bagian mesin. Dan saya akan pasang kameranya. Kameranya saya akan pasang kembali. Itu bagian soket LCD. Kemudian ini pasang juga bagian soket tombol on off atau volume. Kemudian saya akan baut lagi. Oke, kalau misalkan pas kalian rehot di bagian IC CPU atau MMC ya, kalian bisa usahakan ganti ya. Kalau terpakainya ini lama ya alhamdulillah. Kalau sebentar atau tidak kepake lama
MMC-nya bisa kalian ganti ya, atau di ACT maaf ya, alias angkat cetak pasang gitu. Oke, setelah bautnya semua terpasang, kemudian saya akan pasang kembali isi bagian casingnya, dan saya akan coba nyalakan ya. Si tombol powernya saya sudah ganti, alhamdulillah. Kebetulan juga ada yang bekas ya. Gararaneng di sisi jalan mah Gararaneng. Oke, alhamdulillah guys, ternyata sudah nyala juga. Oke, begitulah cara mengatasi HP mati total ya, tanpa ganti IC atau tanpa di ACP ya, bukan ACT, maaf. Oke, cukup sekian ya video tutorial dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan HP-nya juga terpakainya lama ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.